Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lintas Kaltara edisi Selasa 26 November 2024. Bersama saya Munadia Valerie, inilah Lintas Kaltara selengkapnya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan menyiapkan sekitar 351 personil untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu 27 November 2024. Personil tersebut terdiri dari 319 orang pengawas tempat pemungutan suara, 12 orang panitia pengawas kecamatan, dan 20 orang PKD. Hal itu terlihat dari apel siaga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam rangka Pilkada 2024 yang digelar di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan pada Selasa 26 November 2024. Ketua Bawaslu Tarakan Riswanto menyampaikan bahwa total pengawas TPS 319 ditambah dengan Panwaskam 12 orang dan PKD 20 orang. Bersama-sama menyatukan hati, menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Riswanto juga menegaskan, melalui apel siaga ini pihaknya ingin menunjukkan kesiapan petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pemungutan suara dan perhitungan suara. Selain itu, ia juga menekankan kepada pengawas untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Penekanannya Bang, saat nanti intinya kita harus siap, lebih khusus kepada pengawas TPS ya, karena memang pengawas TPS yang menjadi ujung tombak di lapangan nantinya, karena dia yang melakukan pengawasan langsung di TPS masing-masing. Jadi kami menekankan bahwa ada beberapa hal yang memang dilarang, gitu ya, yang kemungkinan bisa menyebabkan PSU, kan? Nah, dan itu harus dipahami oleh seluruh pengawas TPS. Riswanto meyakini petugas pengawas telah mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran melalui pembekalan yang telah diberikan kepada petugas pengawas. Agung Pradana, Tarakan TV. Usai melakukan apel siaga di kantor Wali Kota Tarakan pagi tadi, PJ Wali Kota bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Tarakan, Bawaslu Tarakan, TNI Polri, dan unsur lainnya melakukan pelepasan sejumlah kotak suara yang berada di MPP untuk disalurkan ke sejumlah kelurahan di Kota Tarakan. Ketua KPU Dedi Herdianto menyampaikan bahwa untuk penyaluran logistik awalnya direncanakan langsung disebar ke semua kelurahan yang ada di Tarakan. Tetapi karena kondisi hujan deras sehingga harus dilakukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan KPU Tarakan agar tidak terjadi hal yang fatal ketika dilakukan distribusi logistik yang menggunakan truk yang berisikan kotak suara, walaupun antisipasinya sudah dilakukan secara maksimal. Sehingga secara teknis, distribusi dilakukan pada kecamatan yang paling jauh terlebih dahulu, yakni Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, dan Tarakan Barat. Sedangkan untuk distribusi logistik ke Pulau Sadau dilakukan langsung dengan distribusi ke Tarakan Utara, dan dari petugas PPS mengagendakan siang tadi telah usai melakukan distribusi ke Pulau Sadau. Sebagai salah satu antisipasi dari KPU Tarakan, pihaknya membungkus kotak suara dengan plastik dan menggunakan pelindung untuk menutup kotak suara pada saat di atas mobil dan dipastikan semuanya aman. Selain itu, pihaknya memastikan jika distribusi logistik mulai pagi tadi bisa diselesaikan secara keseluruhan, mengingat
lokasi Kota Tarakan yang tidak terlalu jauh sehingga mudah diakses secara keseluruhan dalam waktu 1 hari. Distribusi untuk paling terjauh dulu. Kebetulan yang pertama ini dari Kecamatan Tarakan Utara. Nah, setelah Tarakan Utara, Tarakan Timur, kemudian Tarakan Tengah, terakhir adalah Tarakan Barat. Gitu. Kalau untuk di Pulau Sado sendiri gimana, Pak? Nah, kalau Pulau Sado ini kan tadi di Kelurahan Karangharapan itu dia include dengan pemberangkatan untuk Tarakan Utara. Pada prinsipnya kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin, misal kotak suara dilindungi dengan kantong plastik besar itu, kemudian ditambah juga untuk di kendaraan menggunakan terpal. Gitu. Jadi aman ini. Kami insya Allah yakinkan aman itu. Ini nanti semua bisa semuanya bisa terdistribusikan semua, Pak? Insya Allah bisa. Itu nanti Karena kan dikurang. secara jarak untuk Kota Tarakan ini kan nggak terlalu jauh. Itulah yang membedakan Kota Tarakan dengan daerah lain. Kalau daerah lain itu H-7 mereka sudah melakukan pergeseran. Kalau Tarakan H-1 baru didistribusikan. Ya. Selanjutnya, dari PPS akan mengambil seluruh kotak suara sesuai dengan TPS masing-masing. Sekitar pukul 3 pagi besok yang akan dibantu dari pihak KPU untuk penyaluran secara keseluruhan. Agung Pradana, Tarakan TV. Pemirsa, dalam rangka dukungan persiapan terakhir menjelang pemungutan suara pada pemilu 27 November 2024 dan untuk melakukan pemilu aman, damai, sejuk, dan sukses, pejabat Wali Kota Tarakan Dr. Bustan pasca mengikuti apel siaga pengawasan Pilkada 2024 himbau seluruh masyarakat untuk gunakan hak pilih demi Kota Tarakan yang lebih baik. Apel siaga yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Tarakan yakni Riswanto bersama jajaran Bawaslu Kota ini diikuti oleh seluruh pengawas pemilihan umum Pilkada tahun 2024, mulai dari tingkat kecamatan hingga pengawas tingkat kelurahan sekota Tarakan. Turut hadir personil TNI Polri serta Forkopimda Pemkot Tarakan. Kegiatan apel siaga pengawasan tahap pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tersebut berlangsung di halaman kantor dan rumah dinas Pemkot Tarakan pada Selasa pagi 26 November 2024. Bustan selaku pejabat Wali Kota Tarakan menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu Tarakan atas penyelenggaraan kegiatan apel siaga tersebut. Ia juga berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Tarakan agar 27 November dapat mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilih masing-masing. Awas TPS dengan dukungan para teman-teman TNI, teman-teman Polres, ya, teman-teman Satpol PP untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara integritas. Ya. Insya Allah Tarakan siap menggelar pilkada secara menyeluruh, persiapan sudah cukup matang. Ya, besok pukul 07 sampai dengan insya Allah pukul 01 selanjutnya mungkin akan dilakukan perhitungan suara. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Tarakan, ayo gunakan hak pilih kalian, ya. Mari bersama-sama besok tanggal 27 hari Rabu tanggal 27 November 2025 kita datang ke TPS menggunakan hak pilih kita yang tentu saja satu suara menentukan terkait dengan pembangunan baik di Kota Tarakan maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, Riswanto selaku Ketua Bawaslu Tarakan mengungkapkan bahwa apel siaga ini bertujuan untuk kembali mengecek persiapan seluruh tim yang akan bertugas. Juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini Bawaslu telah siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan pemungutan dan perhitungan suara 27 November 2024. Kami ingin menyampaikan sebenarnya, secara tersirat kami ingin menyampaikan bahwa kami siap untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Ditandai dengan jumlah daripada PTPS kita yang memang sudah lengkap hari ini, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Tarakan, yaitu 319 orang.
319 TPS ya, dan hari ini lengkap. Kemudian dari Panwasan dan PKD kita juga sudah siap. Artinya memang secara dengan bahasa lain bahwa kita sudah siap tempur, amunisi sudah lengkap ini. Hendrik Hakun, Tarakan TV. 1, 2, 3. Ya, salam bawa. Petugas gabungan terdiri dari polisi, TNI, serta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu berkolaborasi mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Mahakam Ulu. Logistik pilkada harus diantara melalui sungai dengan perahu motor ke beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Paling Barat, Kalimantan Timur. Jelang pilkada serentak, perlengkapan untuk pencoblosan terus didistribusikan ke masing-masing daerah. Di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, logistik pilkada harus didistribusikan melalui jalur sungai yang menjadi satu-satunya akses penghubung antar kecamatan dan desa-desa di wilayah tersebut. Seluruh perlengkapan TPS seperti puluhan kotak suara, bilik suara, serta kertas suara diantar menggunakan perahu motor mengarungi hulu Sungai Mahakam. Petugas gabungan dari TNI Polri, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Bawaslu yang mengawal distribusi logistik itu harus menerjang arus deras dan riam sungai di sepanjang perjalanan untuk membawa perlengkapan sampai di desa tujuan. Dari 4 kecamatan ada beberapa titik yang menjadi perhatian. Pertama di daerah Longapari, kemudian di Longpahangai, kemudian di Lohubung, termasuk Belaham, dan ada 9 lokasi yang sulit dijangkau. Dan pada hari ini kita telah menyelesaikan 7 dari 9 lokasi yang daerah yang sulit dijangkau tersebut. Ketua KPU Mahakam Ulu pada Selasa 26 November mengatakan, distribusi logistik pilkada kali ini telah berlangsung beberapa hari dan ditargetkan sampai di semua kecamatan dan desa sebelum hari pencoblosan. Bahwa kita sudah melaksanakan distribusi dari hari Sabtu. Yang pertama adalah Kecamatan Longapari, itu berjumlah 10 TPS, berarti 10 kotak kali 2, 20 kotak sudah kami kirimkan ke Kecamatan Longapari menggunakan armada Speed dan Longboat. Begitu juga di Kecamatan Longpangai, kita juga sudah distribusikan kotak sebanyak 30-an menggunakan armada Speed dan Longboat. Sejak berdiri sebagai kabupaten pada 2012, tahun ini merupakan kali ketiga Mahakam Ulu menggelar pilkada. Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Pangabean, mengunjungi 2 pos lintas batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatas langsung dengan Timur Leste. Hal ini dalam rangka melakukan pengawasan dan memperkuat fungsi perkarantinaan di wilayah perbatasan. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Pangabean Senin 25 November melakukan kunjungan kerja ke pos lintas batas negara PLBN Napan dan PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara guna melakukan pengawasan dan memperkuat fungsi perkarantinaan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste itu. PLBN pertama yang dikunjungi adalah PLBN Napan yang diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 lalu. Di PLBN itu dia memastikan kesiapan layanan karantina. Salah satunya terkait karantina lalu lintas hewan di Napan yang didominasi keperluan acara adat. Saat memastikan sertifikasi karantina hewan tetap harus dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI. Untuk di PLBN Wini, Sahat berkoordinasi dengan petugas karantina dan instansi terkait untuk mempererat kerjasama. Sebab fungsi karantina tidak dapat berjalan tanpa kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Imigrasi, serta Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dan pemerintah daerah.
Ya, jadi begini, kalau di lintas batas ini kan ada namanya, selain institusi yang ada di sini, yang di PLBN juga ada di luar ini. Yang istilahnya kalau kita sebutkan ada jalur-jalur tikus dan segala macam. Nah, untuk itu memang perlu kerjasama dengan Pamtas. Jadi ada pasukan pengamanan perbatasan kita. Dan ini juga saya minta juga teman-teman, bukan hanya karantina, termasuk bea cukai, imigrasi, kesehatan masyarakat, dan semua elemen. Kita bahu-membahu, kita bantu aparat kita yang di luar pintu-pintu pemasukan untuk kita jaga. Sahat juga memastikan kesiapan personil karantina jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Di mana pada saat itu pergerakan lalu lintas baik orang maupun komoditas dipastikan akan meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karena itu personel akan ditambah di sejumlah pos lintas batas negara untuk melayani masyarakat secara optimal. Dari Wini, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Cornelis KH, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sejumlah jurnalis asal Rumania mengunjungi Heritage Center pada Senin 25 November sebagai salah satu rangkaian dalam perjalanan pengenalan atau farm trip yang diselenggarakan oleh KBRI Bukares. Dalam kunjungannya, mereka pun membawa misi untuk mengenalkan lebih jauh Indonesia kepada masyarakat Rumania. Dalam upaya memperkokoh hubungan diplomatik dan bilateral antara Indonesia dan Rumania, sejumlah jurnalis asal Rumania melakukan kunjungan ke Indonesia dalam program perjalanan pengenalan atau Familiarization Trip (FAM Trip) ke Dubes RI di Bukares. Pada Senin 25 November, rombongan para jurnalis mengunjungi Antara Heritage Center sebagai salah satu situs bersejarah di jantung kota Jakarta, sekaligus mempelajari bagian dari sejarah jurnalistik di Indonesia saat diterima oleh Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi, juga Direktur Utama Ahmad Munir. Mulai dari kehangatan masyarakat Indonesia, berbagai kekayaan alam dan budaya, hingga peran penting Indonesia dalam politik global, para jurnalis bertekad untuk dapat lebih mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Rumania. And for the peoples in Romania, I would like to transmit something, go and discover deep Indonesia, deep and true Indonesia, not only commercial Indonesia, not only touristic Indonesia, but deep and true, from the villages to the local market. You know, when you saw the natural people and they smile, you know, you forgot every problem, you know, and yeah, for me it's like, look, my skin is like, I like very much here. Is to make Indonesia better known from other point of view, like your political role here in the region, ASEAN involvement and stuff like that. So I just hope, wish me luck. I will succeed in this endeavor, but we have to be honest, we don't know much about Indonesia, and since next year Romania and Indonesia will celebrate 75 years of diplomatic relationship, maybe we should do more in order to discover each other more. Kegiatan FAM Trip sendiri menjadi salah satu bentuk wadah untuk edukasi masyarakat Rumania terkait budaya dan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Bayu Saputra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lintas Kaltara hari ini. Saya Munadia Valerie beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.